Halo semua, perkenalkan saya Indah Dewianti Lalika Balu dari kelas 2B Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview materi teori pembangunan. Oke baik, bab pertama, konsep dan dimensi pembangunan. Konsep pembangunan. Pembangunan adalah konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek, karena berkaitan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Multitafsir karena melibatkan beragam perspektif dari cara pandang yang berbeda dan bahkan multikonteks, karena kadang konsep pembangunan dikaitkan atau diletakkan dalam konteks atau konstelasi rezim tertentu. Mabogunje tahun 1989 misalnya mengembangkan konsep pembangunan dalam beberapa perspektif, antara lain pertama, pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, kedua, pembangunan sebagai modernisasi, ketiga, pembangunan sebagai mekanisme distribusi keadilan, keempat, pembangunan sebagai transformasi sosial ekonomi. Dimensi pembangunan. Secara umum, Alexander mengembangkan beberapa dimensi pembangunan, yaitu pertama, dimensi ekonomi. Indikator pembangunan berbasis indikator ekonomi terutama berkaitan dengan pertama, income per kapita, yang kedua, struktur ekonomi dan ketenaga kerjaan, yang ketiga, gejala urbanisasi, yang keempat, tingkat tabungan. Kedua, indikator kesejahteraan, yang ketiga, indikator sosiologis, yang keempat, indikator politik. Sedangkan Todara tahun 1977 mengembangkan konsep pembangunan dengan penekanan yang kuat pula pada aspek ekonomi yang disebut sebagai pendekatan atau ukuran tradisional. Winarno sendiri dengan merujuk pada Hetny tahun 2000 kemudian menjelaskan dimensi perbedaan dalam teori pembangunan yang dikelompokkan dalam dua kecenderungan, yaitu dimensi positif normatif dan dimensi formal substantif. Bab 2, ragam teori pembangunan. Bab 2, ragam teori pembangunan. Teori modernisasi. Sejarah lahirnya. Sejarah Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Yang kedua, muncul gerakan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Yang ketiga, lahirnya negara-negara baru, merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin, menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya kajian modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. MC Cleland, motivasi prestasi. Yang pertama, MC Cleland mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. Yang kedua, wirausahawan. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi. Yang keempat, negara yang masyarakatnya memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka tinggi pula derajat pembangunan ekonomi negara tersebut. Inkelas, manusia modern. Inkelas mengajukan pertanyaan. Pertama, akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana. Kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Inkelas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang ketiga, manusia modern percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Bab 3, kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Yang pertama, Raoul Prebisch, kritik tentang pembagian kerja internasional negara dunia 3.
memproduksi bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri. Negara dunia 1, menyiapkan barang-barang industri. Yang kedua, Dos Santos, struktur ketergantungan. Bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan apabila beberapa negara dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunan sementara negara lain atau yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi pembangunan negara dominan. Hubungan antar negara dominan dengan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Yang ketiga, Andre Gunder Frank. Pembangunan dan keterbelakangan. Yang pertama, bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia 3, tapi kolonialisme. Yang kedua, keterlambatan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba, dan sebagainya. Ada hubungan antar kedekatan dan keterbelakangan negara satelit. Berikut negara-negara di dunia ketiga harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitasnya, ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar. 3 bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Bab terakhir, bab 4, teori sistem dunia. Yang pertama, sejarah. Pendekatan teori modernisasi teori ketergantungan. Kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. Munculnya negara-negara di Asia Timur mencapai kebutuhan ekonomi tinggi. Adanya krisis di negara-negara sosialis. Krisis di Amerika Serikat memikirkan kerangka pikir baru, perspektif sistem dunia. Yang kedua, soal kutub negara. Wallerstein, kritik terhadap model dwi kutub atau sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyak negara yang tidak masuk dalam kategori sentral dan pinggiran. Trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Yang ketiga, alasan. Pola dwi kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. Perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah yang lebih efisien. Tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Jika negara semi pinggiran tidak bisa menciptakan krisis ekonomi dan krisis politik. Karakteristik negara semi pinggiran. Yang pertama, memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang. Yang kedua, campur negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Yang berikut, dari pinggiran ke semi pinggiran. Melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategis pembangunan, yaitu yang pertama, menangkap dan memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, strategis promosi dan undangan. Yang ketiga, strategis kemandirian. Yang berikut, dari semi pinggiran ke sentral.
terletak pada kemampuan negara semi-pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. Yang berikut memperbesar pasar domestik dari dalam negeri, menetapkan tarif bagi para import, kebijakan subsidi, dan promosi bahkan perdagangan ideologi. Sekian dari saya, terima kasih.